Amin, amin, amin. Shalom. Saya rindu pada hari ini kita belajar sesuatu. Saya yakin ini menjadi sebuah rema atau pewahyuan bagi kita sekalian, saudara-saudara. Nah, saya mau berkhotbah mengenai bahaya orang sombong atau bahaya kesombongan. Ternyata kesombongan itu seperti yang dikatakan oleh Alkitab, Allah membenci kesombongan. Dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Saya mau saudara mengucapkan ini, atau saudara menuliskan di status, kesombongan adalah awal dari kehancuran. 1, 2, 3. Orang sombong pasti hancur. 1, 2, 3. Kalau sudah bicara mengenai kesombongan, itu berperkara dengan Tuhan. Tuhan langsung yang berperkara dengan orang sombong. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah menjadi orang sombong. Karena kesombongan dan arogansi sering bersamaan atau sering berkawan. Dan ujung-ujungnya adalah kehancuran. Sudah berapa banyak orang yang sombong yang pada akhirnya menuju kepada kehancuran. Nah saudara-saudara, kali ini kita belajar dari seorang pengusaha ternak yang bernama Nabal. Dan itu tertulis di dalam kitab Samuel pasal yang ke-25. Nabal adalah figur orang sombong yang pada akhirnya mati karena kesombongannya. Jadi kita mau belajar dari dia. Perhatikan baik-baik, 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua. Di kota Maon atau Maon, ada seorang laki-laki dari kaum Kaleb. Semua bilang Kaleb. Tahu artinya Kaleb? Anjing. Dan namanya ya dari anak orang laki-laki dari Kaleb, ya, bapaknya namanya Kaleb atau anjing. Nama anaknya Nabal. Saudara tahu artinya Nabal? Fool, bodoh, dungu. Ya. Jadi hati-hati kasih nama anak. Ya. Saudara kasih nama anak dungu namanya atau bodoh. Kemudian anak saudara lagi berkenalan, ya kan, sama cewek. Ceweknya tanya, "Hey, namamu siapa?" Bodoh. Atau dungu. Bapakmu? Anjing. Nah, saya membaca tafsiran. Konon pada zaman itu, nama itu menyiratkan sifat. Jadi kalau orang kok namanya Nabal, seperti sifatnya nanti, bodoh, dungu. Istrinya mengenalinya dia sebagai orang bodoh, pembantu-pembantunya dia juga mengenali reputasinya dia sebagai orang bodoh. Nah seperti apa kebodohannya mari kita akan lihat. Memang dia kaya saudara. Ia mempunyai tanah peternakan di dekat kota Karmel, ia sangat kaya dan memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Abigail istrinya cerdas dan cantik. Wow, kok bisa ada orang cerdas dapat orang bodoh? Zaman itu dijodohkan. Kemungkinan besar oleh karena Nabal itu kaya. Jadi orang tuanya si Abigail ini bilang, tidak apa-apa anakku, dapat orang dungu enggak apa-apa. Yang penting kamu punya 1.000 kambing dan 3.000 domba. Saya mau tanya kepada cewek-cewek yang masih jomblo, mau menikah dengan orang bodoh? Tapi kaya? Ya, bagaimana? Masalahnya adalah tetapi Nabal tak bertabiat kasar dan berkelakuan buruk. Pada suatu hari Nabal sedang menggunting bulu dombanya dan selanjutnya, jadi di pendahuluan sudah dikatakan Nabal namanya bodoh, bapaknya namanya Kaleb, kalau diterjemahkan anjing, kelakuannya buruk. Dan saudara-saudara,
Saya mau sedikit mengomentari ada sebuah kalimat yang begini. Ada orang yang kaya, tapi kalau kekayaannya hanya berdasarkan harta, kekayaan atau kaya harta, itu kekayaan paling rendah sebetulnya. Orang yang kekayaannya hanya didasarkan pada harta, itu kekayaan yang paling rendah. Karena there are 4 kind of richness. Ada 4 macam kekayaan. There are richness in what you have, itu terutama tadi apa yang dimiliki oleh Nabal, kaya oleh karena memiliki sesuatu. Ada yang richness in what you do, ada orang kaya dari apa yang diperbuatnya, ya kan? Ada juga saudara-saudara richness in what you know, ada orang yang kaya pengetahuan. Ada yang kaya dalam hal pekerjaan atau perbuatan, ada yang kaya dalam hal harta milik. Tetapi yang paling bagus adalah dikatakan di sini richness of character. Kaya dalam karakter. Ini yang tidak dimiliki oleh Nabal. Nabal hanya kaya karena punya 3.000 domba, 1.000 kambing, itu saja. Nah, kalau mau tahu orang yang kaya empat-empatnya ini, saudara-saudara, adalah almarhum Akiditio yang baru menyumbang 2 triliun. Dia bukan hanya kaya dalam hal milik, dia kaya dalam perbuatan, dia kaya dalam moral, dia kaya dalam karakter. Buktinya apa? Waktu memberi tidak ada keluarganya yang nongol. Dia memberi melewati dokter pribadinya. Tidak mau diekspos. Saya yakin mereka mungkin sudah memeluk ajarannya Tuhan Yesus. Kalau tanganmu yang kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Nah, saudara-saudara, kembali kepada orang yang bernama Nabal. Jadi kaya dalam hal harta milik saja tidak cukup. Karena Anda punya kekayaan harta milik tapi tidak punya kaya dalam karakter, harta milikmu bisa membunuh karaktermu. Artinya engkau bisa menjadi sombong, arogan, yang akhirnya orang menjauhimu, engkau tidak punya teman, dan pada akhirnya engkau mengakhiri hidupmu dengan tragis. Karena orang yang arogan, sombong biasanya dijauhi orang. Ini terlihat sekali, saudara-saudara, dari cara Nabal memperlakukan Daud dan tentara-tentaranya. Ini bahaya orang sombong. Orang sombong suka merendahkan orang. Mari kita lihat ayat 10 sampai yang ke-11. Tetapi Nabal menjawab, setelah tentaranya Daud 10 yang diutus membawa pesan mengatakan bahwa kami adalah tentara-tentara Daud yang selama ini menjaga gembala yang menggembalakan domba dan kambingmu. Karena pertolongan kami, karena perlindungan kami, tidak ada satupun gembala yang mati. Kalian aman di bawah perlindungan kami. Nah, sekarang kamu sedang ada pesta pemotongan bulu domba. Di dalam adat waktu itu, kalau ada hari pemotongan bulu domba itu dirayakan. Itu ada pesta luar biasa, saudara-saudara, berhari-hari. Daud dengan sopan meminta tolong, ya kan, ingat jasa kami kirim tentara, karena Daud sedang dalam persembunyian. Minta belas kasihan, kalau bisa kasih makan dalam pesta, atau diundanglah. Tetapi ini jawabnya dari Nabal. Daud, dia bilang, Daud tanda tanya. Nah, saudara-saudara, siapa dia? Dia tanya, siapa dia? Seluruh negeri itu sudah tahu siapa Daud. Seluruh negeri itu sudah tahu bahwa Daud pernah mengalahkan Goliat. Seluruh negeri itu tahu bahwa Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Reputasinya Daud tidak diragukan. Istrinya mengenali itu. Jadi jangan pikir kalau Nabal tidak tahu siapa Daud, tapi arogansi Nabal yang mengatakan, Daud, siapa dia? Siapa itu anak Isai? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Bohong dia. Kalimatnya kalimat sarkasme yang merendahkan dan mengejek atau menghina. Akhir-akhir ini banyak hamba yang lari dari majikannya di negeri ini.
Mana bisa aku mengambil roti dan air minumku, serta daging yang telah kusediakan bagi para pengguntingku, lalu kuberikan semua itu kepada orang yang tidak jelas asal usulnya. Ini kalimat penghinaan, saudara. Daud, siapa itu? Anak Isai, ya jelas dia tahu anak Isai. Kok masih bertanya, tidak jelas asal usulnya. Kemudian dia nyindir. Akhir-akhir ini banyak orang yang lari dari majikannya. Dia tidak lari dari majikannya, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Dia bukan lari membelot atau dia seperti mundur tanpa memberitahu. Dia melarikan diri bersembunyi oleh karena waktu itu Saul iri hati kepadanya. Saudara-saudara, hati-hati dengan kalimat yang Anda ucapkan. Jangan sampai apa yang Anda ucapkan itu jadi bumerang untuk merendahkan Anda sendiri. Jangan pernah merendahkan orang. Daud, siapa dia? Saudara-saudara, hati-hati dengan kalimat saudara. Apalagi kalau kalimat itu sengaja diucapkan untuk melukai orang itu. Nah, orang sombong biasanya tidak mau melihat kelebihan orang. Tidak mau mendengar apa yang menjadi kehebatan orang. Sudah tahu bahkan seluruh Israel tahu siapa Daud. Ini orang kaya satu ini sombongnya bukan main. Daud, siapa dia? Padahal yang selama ini menjaga gembala-gembalanya, yang membuat usahanya aman, nyaman, itu adalah Daud. Iya kan? Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Ada komentator yang mengatakan begini, it can't be that Nabal did not know who David was. Because David was famous throughout all Israel. Tidak mungkin Nabal tidak tahu. Daud itu terkenal di seluruh Israel. Dia sudah menjadi orang yang luar biasa. Bahkan orang Israel sudah banyak yang mengenali dia nanti yang akan menjadi raja. Nampaknya Nabal tidak siap. Nabal said that this as a direct insult to David. Jadi Nabal mengucapkan itu untuk melukai Daud. Ada orang-orang yang oleh karena arogansi dan tidak mau melihat kelebihan orang lain, saudara-saudara, Nabal mengucapkan kalimat langsung yang menghujam hati Daud, yang membuat Daud marah dan langsung mengatakan, angkat senjata. 400 prajuritnya suruh naik langsung, habisi dia. Langsung. Nah, Daud baru saja dikejar-kejar oleh Saul dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Dia cukup menggunting ujung jubahnya. Kali ini, saudara-saudara, Daud langsung emosi oleh karena mendengar kata-kata orang sombong itu. Waspadai ucapan saudara. Amin. Saudara-saudara, perkataan, makanya waspadai perkataan saudara. Karena ada orang-orang yang kalau ngomong, suka nyerang orang, merendahkan orang. Hati-hati dengan kalimat yang merendahkan orang. Karena kalau saudara sudah sifat kalimat itu merendahkan orang, orang yang Anda hina, itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang mendengar ucapanmu waktu engkau menghina dia, bisa berperkara dengan saudara. Yesus mati di kayu salib for every single name. Yesus mati di kayu salib dengan harga yang begitu mahal untuk setiap nama, termasuk namamu. Dia mengenal saudara. Kemudian saudara merendahkan, siapa Daud? Saya tidak kenal dia. Anaknya Isai. Oh, itu lari dari majikannya. Saudara-saudara, penghinaan saudara bisa membuat Allah tersinggung dan membela orang yang Anda hina dan habis riwayat saudara. Dan itu nanti akan melihat di sini, saudara. Waspadai. Amin. Kita semua
ciptaan Tuhan, jangan saling menghina, jangan sok hebat gara-gara saudara punya lebih, menjadi orang kaya di kampung, kemudian saudara meremehkan orang-orang yang ada di sekitar saudara, ya kan? Semua yang kita miliki ini hanya numpang lewat. Semua yang saudara hadapi numpang lewat. Itu Daud dengan Nabal, saya pernah mengatakan ini, saudara, suatu saat mereka akan meninggalkan apa yang mereka miliki. Tidak lama setelah ini, saudara, dalam hitungan hari, Nabal kena stroke. Kemudian mati. Kemudian ada yang mengatakan, nah dengar, jangan macam-macam dengan Daud. Dia itu orang yang diurapi Tuhan. Jangan macam-macam dengan orang yang diurapi Tuhan. Allah yang akan berperkara. Untung Daud tidak ikut pada waktu itu. Nah saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Allah yang tidak memandang rupa, Dia yang tidak memandang harta, seharusnya sifat itu juga kita miliki. Perlakukanlah sesama ciptaan sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Sikap saudara kepada orang yang datang pakai mobil mewah dengan orang yang datang pakai naik sepeda pancal harusnya tidak berubah. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita bersahabat dengan mereka tidak berubah. Dengan orang yang barangkali masuk sebagai golongan orang terkaya di Indonesia dengan orang yang termiskin di Indonesia seharusnya tidak berubah. Waspadai cara kita bersikap kepada sesama ciptaan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan memakai hidup kita. Amin. Yang kedua, Nabal dalam kesombongannya, dia tidak bisa melihat kebaikan orang. Orang yang sombong kadang-kadang tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Dia menganggap dirinya paling baik, paling hebat, paling pinter, paling bijak, paling rohani, segalanya paling. Ya. 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 17. Sementara itu kepada Abigail, istri Nabal, sudah diberitahukan oleh seorang pelayan Nabal demikian. Sudah dengarkah nyonya? Daud telah menyuruh beberapa utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi beliau mencaci maki mereka. Padahal mereka sangat baik kepada kami. Tidak pernah kami diganggu. Dan juga belum pernah kami kehilangan apapun ketika kami berteman dengan mereka di padang gurun. Ini laporan dari pembantu-pembantunya Nabal. Pembantu-pembantunya Nabal menyadari bahwa mereka aman, tentram, kambingnya istilahnya bisnisnya berkembang karena perlindungan tentaranya Daud. Siang malam mereka melindungi kami selama kami mengembalakan kambing domba di dekat mereka. Sebab itu pertimbangkanlah hal ini dan putuskanlah apa yang dapat nyonya perbuat. Jadi saudara-saudara, para gembalanya sudah mulai gemetar. Kenapa Tuan Nabal, mohon maaf, kenapa Tuan bodoh itu tidak bisa mengenali kebaikan Daud dan tentaranya? Kalau hari ini Tuan Nabal bisa merayakan kebesaran Tuhan melalui bisnisnya yang sedang berkembang, itu semata-mata oleh karena ada perlindungan oleh tentara-tentaranya Daud. Apa susahnya memberikan roti, anggur dan daging kepada mereka sebagai balas jasa? Harusnya kan begitu. Tapi malah dicaci maki. Nah ini laporan dari pembantu Nabal, gembala-gembalanya kepada Abigail, istrinya yang cantik dan cerdas. Minta tolong selamatkan kami. Sebab kalau tidak kami semua akan mati. Benar saudara, mereka akan didatangi 400 pahlawan-pahlawannya Daud. Habis mereka. Pelajaran.
kesombonganmu bisa menutup matamu sehingga engkau tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Maka jangan sombong. Katakan kepada teman saudara, sedikit dipelototin dengan nada amarah sedikit. Jangan sombong. Jangan sombong. Tuan Nabal, mohon maaf saya ini pembawa Making Life Better, dengarkan radio kami. Dengar, yang namanya kesombongan itu urusannya dengan Tuhan. Kesombonganmu yang membunuh kamu. Jadi kalau ada Nabal-Nabal yang sedang mendengarkan siaran dan nonton siaran ini, saya ingatkan. Jangan sampai kesombonganmu mengeliminir kesempatan untuk menghargai kebaikan orang-orang di sekitarmu. Engkau bisa menjadi seperti itu karena ada orang-orang yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menolong saudara. Saya mau mengatakan ini, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Kalau Anda diberkati dengan 3.000 domba, Tuan Nabal, itu karena ada orang-orang yang telah berbuat baik. Domba-dombamu bisa sehat, kau bisa mengadakan pemotongan bulu domba. Karena engkau punya gembala yang setia dan engkau punya tentara-tentara yang tidak pernah kau lihat yang menjaga gembala-gembalamu. Tuan Nabal tidak pernah turun ke ladang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh tentaranya Daud dalam melindungi gembala-gembalanya. Anda-anda yang sombong, dengar baik-baik, pencapaian saudara, harta milik saudara, ketenaran saudara, karena ada orang-orang yang pernah diutus oleh Tuhan untuk menjadi bagian daripada pencapaian saudara. Amin. Mohon maaf, saya tidak tahu persis, tapi salah satu yang membuat engkau berhasil adalah istrimu yang bernama Abigail. Yang jelas namamu aja bodoh, ya kan? Bagaimana engkau bisa bertumbuh, berkembang usahamu? Saya yakin di balik keberhasilan suami ada kecerdasan seorang istri. Semua istri mengatakan haleluya. Buktinya apa? Hari itu kecerdasan dan kerendahan hati seorang Abigail langsung melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Abigail, saudara-saudara? Dia langsung mengambil, kalau tidak salah ada 200 roti, kemudian dia mengambil anggur, dia membawa daging, langsung dia datang menjumpai Daud, dia tersungkur sujud di hadapan Daud, minta maaf. Atas nama suaminya, dia meminta maaf. Dan itu yang menyelesaikan atau melerai hati Daud yang sudah terbakar emosi menghabisi Nabal dan seluruh isi keluarganya, termasuk istrinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abigail adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Mari kita akan lihat bahwa kesombongan itu mematikan. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38. Ketika Abigail kembali kepada Nabal setelah ketemu dengan Daud untuk berdamai dengan membawa rangsum makanan, ini yang terjadi. Ketika Abigail kembali kepada Nabal, ternyata ada pesta besar di rumahnya. Seperti pesta raja. Saudara bisa menangkap sesuatu di sini? Nabal bukan raja. Dia pengusaha, tapi dia bikin pesta adalah pesta raja. Saudara bisa menangkap kenapa dia tidak menyukai Daud? Karena dia ingin jadi raja, dia tidak mau ada saingan lain.
Waspadai dalam hidup saudara ketika Anda tidak bisa melihat kelebihan orang. Waspadai sikap Anda ketika Anda tidak bisa melihat potensi orang lain. Waspadai hidup Anda ketika Anda tidak bisa mengakui kelebihan orang lain. Anda terjerat oleh sikap Anda sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Dan karena Nabal mabuk dan bersukaria, kepadanya tidak diberitahu apapun oleh istrinya sampai besoknya. Kenapa Abigail tidak memberitahu bahwa dia mengambil roti, anggur dan daging untuk Daud? Kalau tahu, pasti dilarang. Ya kan? Tapi kalau dia dilarang kemudian tidak melakukannya, Nabal dan istrinya sama seluruh gembalanya bisa mati besok. Saudara bisa melihat kecerdasan Abigail, dia cerdas. Istri yang cakap itu menjadi mahkota suaminya itu benar. Jadi istri-istri, jadilah istri yang cerdas. Amin. Apa istri yang cerdas? Dia bisa melindungi keluarganya. Istri adalah makhluk yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melindungi keluarganya. Kecerdasannya itu bisa diberikan oleh karena memang Allah memberikan skill khusus yang namanya indera keenam. Suami-suami hati-hati ya. Istrimu punya kecerdasan yang suami-suami tidak punya. Yaitu kecerdasan indera keenam yang tujuannya untuk melindungi keluarganya. Menurut survei, istrimu itu waktu punya bayi, dia bisa mendeteksi tangisan bayi itu tangisan lapar, tangisan sakit, atau tangisan mau kencing. Ya, saudara harus mengakui itu hanya dimiliki oleh istri. Istri itu bisa mendeteksi bahaya tanpa bukti lebih dulu ada bahaya. Bahaya itu orang. Jangan bergaul dengan orang itu. Padahal dia belum pernah ngomong, baru lihat wajahnya dia sudah bisa mendeteksi. Oh itu auranya negatif itu orang. Bahaya. Dia sebentar lagi dia Penny Puabu Nawas itu. Jangan kau dekat-dekat dengan dia. Dan benar. Karena apa? Istri diberi sixth sense, indera keenam. Amin. Maka jangan pernah berdosa dengan istrimu. Serius nih saudara-saudara. Istrimu itu bisa mendeteksi. Dia bisa mendeteksi dusta tanpa bukti. Dia juga bisa tahu kau punya uang atau tidak. Dia bisa tahu. Kau bilang saya tidak punya uang, dia bisa cari dan menemukannya di mana uang saudara. Saudara semua bilang begini. Iya kan? Luar biasa. Saya jadi lupa khotbah apa tadi poin yang ketiga ini. Paginya setelah Nabal tidak mabuk lagi. Nah ini dengar baik. Dia cari waktu yang paling baik untuk memberitahu. Saya kurang tahu, tapi yang jelas ngomong dengan orang mabuk itu kadang-kadang jadi bodohnya sama. Pernah ketemu dengan orang mabuk dan saudara kasih nasihat, enggak bakalan bisa dengar. Ya kan? Cara yang paling baik untuk ngomong dengan orang mabuk waktu sadar supaya enggak mabuk lagi. Kalau dia lagi mabuk saudara omongin, saudara marahin, malah dia bisa memecahkan banyak barang di rumah yang tidak ada hubungannya dengan kemabukan mereka. Ini istri yang cerdas. Lalu Nabal mendapat serangan jantung. Nah dengar baik-baik nih. Istrinya memberitahukan kepadanya tentang segala kejahatan itu. Yang diberitahu adalah kejahatan suaminya dan bahayanya. Jadi istri yang cerdas, dia waktu ngomong bukan dengan emosi, ngomong dengan baik, memberitahukan kesalahan suaminya. Ya saya tidak tahu, memang namanya juga orang bodoh ini Nabal. Lalu Nabal mendapat serangan jantung dan seluruh badannya menjadi lumpuh, stroke. Apakah dia stroke karena mendengar apa yang diceritakan oleh istrinya, atau dia stroke karena kebanyakan lemak tadi malam waktu pesta? Nah masalahnya adalah ini namanya orang bodoh. Istri sudah memberitahu, sayang kalau makan secukupnya. Masa bodoh? Ini daging-daging saya sendiri, domba-domba saya sendiri, saya berhak untuk menikmatinya. Mungkin istrinya sudah tidak
kurang-kurang memberitahu kepada Nabal. Namanya orang bodoh, dikasih tahu enggak mau dengar. Ya kan? Kira-kira 10 hari kemudian, saya kurang tahu sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak. Nabal mendapat serangan jantung lagi dari Tuhan. Nah loh, kok ada serangan jantung dari Tuhan sehingga ia meninggal. Saudara tahu komen setelah itu? Daud bilang, Tuhan yang berperkara. Jangan macam-macam dengan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan seperti Daud. Saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Kalau saya bisa menyimpulkan, Nabal mati karena apa? Bodoh. Saya yakin sebelum ini sudah ada rentetan kebodohan yang diketahui oleh istrinya, diketahui oleh pembantunya. Tapi karena kebodohan itu, dia tidak mendengarkan saran istrinya. Saya yakin kalau makan, saya bisa membayangkan ini. Kalau Nabal dengan Abigail lagi makan, istrinya perhatikan, hati-hati, itu lemak, itu jeroan, jangan dihantam semua, ini awas, jangan di... Namanya juga orang bodoh, saya kurang tahu, mungkin badannya dia overweight. Saudara-saudara, pelajaran buat kita semua, kebodohan membuat orang tidak mau menerima saran. Karena apa? Orang sombong menganggap dirinya paling pintar. Orang yang menganggap dirinya paling pintar tidak mau menerima pendapat orang lain. Saudara-saudara yang sok pintar, sok hebat, sok rohani, kadang-kadang meremehkan nasihat yang benar, yang bisa menolong dia, tapi karena dia tidak mau mendengar, akhirnya dia yang celaka sendiri. Jangan sombong, katakan kepada temanmu, jangan sombong. Berbahagialah saudara-saudara yang punya istri cerdas, yang bisa menyelamatkan keluarga saudara. Amin. Berbahagialah saudara-saudara, karena Tuhan memberikan penolong dalam hidup saudara untuk mengingatkan saudara. Itu sebabnya dalam hubungan pernikahan, Tuhan memberikan orang yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Jadi kalau istrimu memberitahu, kasih saran, dengarkan dia. Demikian juga sebaliknya. Amin. Istri-istri, dengarkan juga nasihat dari suamimu. Amin. Haleluya. Suami-suami, dengarkanlah nasihat dari istrimu. Amin. Bonus, walaupun salah. Rupanya kecerdasan dari Abigail itu membuat Daud tertarik. Sehingga waktu Daud mendengar Nabal meninggal, langsung tulis surat lamaran. Istri ketiga. Nah saudara-saudara, kelemahannya Daud di situ. Tapi dari sisi yang lain, orang cerdas, orang pintar, orang rendah hati selalu diperlukan oleh orang lain. Pelajarannya. Orang bodoh, orang bebal, orang dungu tidak akan pernah dicari oleh orang. Pelajaran yang luar biasa buat kita. Amin. Jangan sombong. Kesombongan itu merendahkan orang. Kesombongan membutakan mata Anda melihat kebaikan orang lain. Kesombongan membunuh saudara. Pernah dengar ada kata yang sombongnya bukan main di depan sapi? Ya, dia mengatakan, hei, saya bisa punya perut lebih besar daripada kamu sapi. Dia minum sebanyak-banyaknya, ya kan, makin mekar. Tidak menyadari setelah minum terlalu banyak, meletus itu perutnya. Jadi kadang-kadang kesombongan dan kebodohan itu saling melengkapi. Orang sombong banyak melakukan kebodohan. Saudara-saudara, jadilah orang bijak. Karena Alkitab mengatakan orang yang bijak, dia
diberi hadiah umur panjang dan dikenal oleh banyak orang, dihormati manusia dan dihormati oleh Tuhan. Penghormatan apa yang diberikan kepada Nabal? Saya kurang tahu kuburannya di mana itu. Ya kan? Siapa yang melayat waktu Nabal mati? Setahu saya setelah itu istrinya pun meninggalkan dia, namanya juga mati. Kasihan. Orang Ambon bilang apa kalau kasihan? Sio mama Aduh, kasihan. Nabal. Kalau kau dengar Making Life Better waktu kau masih muda, mungkin kau tidak seperti ini. Kalau kau dengar siaran radio Dian Mandiri, mungkin dia bisa mengikis semua kesombongannya dan belajar hidup sekali. Jadilah bijak, jangan sombong, buanglah kesombongan, pride, apapun juga. Karena yang namanya kesombongan urusannya langsung dengan Tuhan. Maka jangan kaget, penulis Alkitab mengatakan Nabal mendapat serangan jantung dari Tuhan sehingga ia meninggal. Serangan jantung dari Tuhan. Saya sedang merenungkan, kok Tuhan bisa kasih serangan jantung? Enggak perlu pakai 200 tentaranya Daud, cukup kasih serangan jantung. Dan saudara-saudara, jangan sombong. Tuhan bisa kasih serangan-serangan yang lain, serangan saraf. Saraf kecepit, ya kan? Hanya saraf satu aja, saraf nomor 5 sama nomor 7 kecepit, saudara buta. Atau hilang rasa, atau saudara mungkin mulut tidak bisa gara-gara serangan-serangan yang makanya jangan macam-macam dengan Tuhan dan jangan macam-macam dengan ciptaan Tuhan. Urusannya nanti dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Belajar rendah hati. Saudara yang ditegur oleh firman Tuhan, ditemplak pada pagi hari ini bertobat. Saudara yang sombong-sombong ini, yang suka sombong, suka memegahkan diri, menganggap paling hebat, paling benar, paling pintar, paling kaya, paling rohani, bertobat sebelum Tuhan mengirim serangan. Ada serangan kecetit, aduh di sini saudara tidak bisa jalan. Aduh, jangan macam-macam. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Ada serangan-serangan yang tidak diduga yang bisa membuat saudara tidak bisa menjalani kehidupan ini. Ada satu serangan lagi, pikun. Tiba-tiba saudara sudah tidak ingat apa, tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat tetangga, tidak ingat orang lain, tidak ingat diri sendiri karena pikun. Waspadai serangan-serangan itu dalam hidup saudara. Bertobat, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Mari singer maju ke depan. Saya ajak Bapak Ibu. Haleluya. Diberkatilah. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman ini. Jadikan firman ini sebagai pewahyuan dalam hidup saudara. Dan saudara akan diberkati. Haleluya. Diberkatilah. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Firman Tuhan siang dan malam seperti pohon, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Katakan selalu berbuah pada musimnya. Selalu berbuah
diberkati Tuhan. Amin. Tuhan, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapa di surga, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang secara jujur ditemplak oleh firman, dikoreksi, dan dalam hati kami mengatakan, Tuhan ampuni kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni arogansi kami. Ampuni salah pandang kami yang kadang-kadang kami melihat orang dengan cara yang salah, tidak seperti cara Tuhan melihat kami sebagai ciptaan. Sadarkan kami ya Bapa, untuk menjadi orang yang kemana-mana memakai pakaian kerendahan hati, sehingga kami ditinggikan, dihormati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan yang memulihkan, menyembuhkan, dan membaharui perilaku kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk. Nanti saya minta Pak Yohanes akan mendoakan kita semua. Nyanyikan satu kali lagi. Diberkatilah. Amin. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin Tuhan. Seperti pohon Amin Tuhan. Haleluya. yang kokoh tertanam Haleluya. Haleluya. di tepi Amin. Amin. sungai Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali pokok-pokok doa, ada banyak sekali yang menuliskan pokok-pokok doa. Mari kita akan bersatu bersama-sama, saudara yang membutuhkan kesembuhan. Ada Ibu Priscilla Mesa, ada Ibu Kartini Madas, ada Bapak Rion Tampu Bolon, ada Ibu Angela, Bapak Edi Miranvel, ada Bapak Harelau Lahayuk Osenek Baha Bolma, ada Ibu Trigoven, ada Ibu Siska, ada Ibu Trigoven, ada Ibu Eni Batua, ada Ibu Once Kabenarang, ada Ibu Hence Rose Soriton, ada Ibu Gus Hura, Ibu Mira Toloh, ada Ibu Hot Mauli Huta Barat, Bapak Octavianus, Bapak Ibu Sarce Walu Wanja. Mari Bapak Ibu yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, kita bersatu bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di studio. Mohon yang di studio angkat tangan saudara. Kita akan menyatukan iman. Ada banyak yang memohon untuk kesembuhan. Saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kemudian saudara percayalah bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Ada banyak yang meminta pertolongan untuk terobosan ekonomi, pemulihan hubungan. Ada beberapa yang sedang isolasi mandiri. Tuhan akan menolong menjamah saudara. Mari saudaraku, kita bersepakat bersama, kita menyatukan doa kita. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Tuhan, Engkau mengenal dan mengerti kelemahan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan segala penderitaan yang kami alami. Dan Tuhan, kami percaya, kami hanya percaya kepadamu-lah Tuhan pertolongan kami, kepadamu-lah Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Tuhan yang menolong segala sakit penyakit kami. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang menolong setiap pergumulan kami. Kami mengimani Tuhan. Kalau kami Tuhan menyadari segala pergumulan, segala sakit penyakit, segala hal yang kami alami oleh karena kesombongan kami, oleh karena keangkuhan kami, Tuhan Kau mengampuni kami. Tuhan Kau memulihkan kami. Engkau memulihkan kami Bapa, dan Tuhan kerendahan hati akan kami lakukan. Tuhan Kau akan menolong setiap kami yang hari ini bertobat, berjanji Tuhan Kau akan menyembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan kami alami pagi ini
kebebasan kami alami pada pagi hari ini. Kemerdekaan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau memulihkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari nyanyikan bersama-sama saudara. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmati lawatan Tuhan. Nikmati jamahan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara lebih dari apa yang saudara duga. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati berkat Tuhan pagi ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang mengangkat tangan, engkau yang berserah kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan menyembuhkan saudara. Haleluya. Seperti pohon yang kokoh Amin Tuhan. Di dalam nama Tuhan. di tepi Haleluya. kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan penyakit kami. Saudaraku bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara. Karena Tuhan baik. Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Tuhan mengampuni saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan pagi ini. Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit saudara. Silakan duduk yang di studio. Terima kasih sekali saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat dan saudara.